Kasus bullying tewaskan siswi SMPN 147 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Dacep Setiabudi di channel Dacep SB. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, aku ingatkan buat kalian semua untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap aku update video baru, kalianlah orang yang pertama bakal mengetahuinya. Nah, baik teman-teman, aku bakal melanjutkan pembahasan kita di part yang pertama, yaitu tentang batasan bercanda dan bahayanya bully. Kalian semua gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, aku akan membahas topik yang ketiga dari kelanjutan kita part yang kedua. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalian boleh tonton video yang pertama dulu biar kalian lebih paham. Dan baik teman-teman, masuk kita ke topik yang ketiga, yaitu tentang bercanda yang sehat dan larangan menghina menurut pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk menghina dan mencelah kaum muslimin yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sebagaimana ayat dan artinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'samal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sewaktu kau mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu tadi teman-teman bacaan ayat beserta artinya yang bisa kalian pelajari dan kalian pahami dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat mencela orang-orang yang hobi atau yang suka menghina atau membuli orang lain. Itu merupakan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Dan banyak juga firman Allah, salah satunya Quran surat Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Dan kecelakaanlah bagi mereka yang mumpat dan pencela. Dan itu merupakan dalil pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang melarang buat kaum muslimin yang suka mencelah dan hobi menghina orang lain. Yang kedua yaitu sabda Rasulullah SAW. Rasul menyebut orang yang suka mencelah dan menghina orang lain itu dengan sebutan mereka adalah orang-orang yang sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Buat kalian yang pengen bercanda dan gimana sih kaidah yang bercanda itu yang benar, kalian bisa mencontoh bercandanya Rasulullah SAW sebagaimana yang saya sebutkan berikut ini. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi seseorang bernama Zahir bin Hizam atau Haram
yang saat itu tengah menjual barang dagangannya. Zahir adalah sahabat yang bertubuh mungil, namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendepaknya dari belakang dan Zahir tidak mengetahuinya. "Lepaskan, siapa ini?" tanya Zahir. Lalu ia menoleh ke belakang dan mengetahui bahwa yang mendekapnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu ia tidak lagi melawan dan membiarkan punggungnya menempel dengan dada Rasul. Ketika sadar bahwa Zahir telah mengetahuinya, Rasul pun berselero, "Siapa yang mau membeli hamba ini? Kalau engkau menjualku, wahai Rasul, demi Allah, aku tidak akan laku," sahut Zahir. Kemudian Rasul mengatakan, "Namun tidak di hadapan Allah. Kamu adalah barang mahal yang pasti laku." Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Ibni Hibban, Sunan Al-Baihaqi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya bercanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya masih dalam batas wajar dan tidak sampai menyinggung perasaan Zahir. Persoalan kalimat "siapa yang mau membeli hamba ini", Al-Harawi dalam Jam'u Samil fi Sarhil Sama'il menjelaskan bahwa hamba yang dimaksudkan adalah hamba Allah karena semua manusia pada kenyataannya adalah hamba Allah. Sementara untuk kata dijual, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bermaksud merendahkan Zahir bin Hizam, ia justru memuliakannya. Di sisi lain, candaan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi sang sahabat. Nah, itu tadi teman-teman, salah satu contoh bercandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ikuti dan bisa kita jadikan panutan, dan kita bisa jadikan itu merupakan pelajaran terpenting dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak lagi suka menghina dan mencela orang lain. Masuk kita ke topik yang keempat, yaitu teman-teman sebagai topik penutup kita dalam part 2 ini, yaitu tentang kasus-kasus bully yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya begitu banyak teman-teman kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini, tapi saya tidak bisa mengungkap semua kasus-kasusnya. Tapi sungguh banyak banget teman-teman kasus-kasus yang terjadi, terkhususnya kasus dalam bully ini teman-teman. Nah, aku akan menyebutkan beberapa kasus sebagaimana yang aku nyatakan berikut ini. Pertama, yaitu siswi SMP Muhammadiyah dibully 3 siswa sekaligus. Belum lama ini, jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan viralnya sebuah video yang memperlihatkan aksi 3 siswa SMP yang membuli seorang siswa berhijab di dalam kelas. Dalam video kasus bully yang terjadi di salah satu SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo itu memperlihatkan kalau ketiga siswa menganiaya teman ceweknya dengan cara memukul dan menendang. Menyedihkannya, mereka juga melayangkan pukulan menggunakan gagang sapu hijau. Yang kedua, siswa SMPN 16 Malang diamputasi akibat bullying. Tindak perundungan juga harus dialami oleh MS yang juga siswa SMPN 16 Kota Malang. Dilansir dari kompas.com, MS dianiaya dengan cara diangkat beramai-ramai oleh temannya dan kemudian tubuh MS dibanting ke lantai. Gak hanya itu, tanpa rasa bersalah, teman-temannya juga menduduki tangan MS hingga jari tengahnya gak berfungsi lagi dan membuatnya harus menjalani operasi amputasi. 7 orang siswa yang diduga sebagai pelaku bullying itu mengaku kalau perlakuan mereka kepada MS hanyalah bercanda. Yang ketiga yaitu kasus bullying tewaskan siswi SMPN 147 Jakarta. Pada 14 Januari 2020 lalu, seorang siswi SMPN 147 Jakarta berinisial SN meninggal dunia setelah melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya. Sebelum meninggal, SN sempat dilarikan dan dirawat di ICU RS Polri, Kramat Jati selama 2 hari. Diketahui SN adalah sosok yang kurang berbaur dan kerap kali tidur di dalam kelas. Nggak hanya itu, dia juga sering merasa kesepian dan nggak memiliki banyak teman dekat. Hingga pada akhirnya, sebelum melompat, SN mengirim pesan singkat berupa salam perpisahan kepada teman-temannya. Kasus yang keempat yaitu kasus bullying siswa SMP Pekanbaru. Ternyata di Pekanbaru juga pernah terjadi teman-teman. Pada 5 November 2019 lalu, siswa salah satu SMP di Pekanbaru
Riau mengalami bullying berupa tindak kekerasan fisik. Diketahui korban berinisial FA ini dibully oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Enggak hanya mendapatkan tindak kekerasan, sebelumnya uang FA dirampas dan diancam untuk tidak memberitahukan ke orang tuanya. Hingga pada puncaknya, dua orang pelaku ini dengan memukul FA dengan kayu bingkai foto hingga membuat dia mengalami patah tulang di bagian hidung. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang dapat kita petik hikmah dan pelajaran dari kasus-kasus itu. Semoga tidak terjadi dan tidak terulang lagi kasus-kasus yang sungguh membahayakan. Jadi kalau bisa kita jauhi perbuatan dan perkataan kita dari perkataan-perkataan yang kasar yang bisa membuat dan menyinggung hati orang lain. Pergunakanlah lisan kita sebaik mungkin teman-teman, dan jangan pernah kita mengotori lisan kita ini dengan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang kasar, apalagi untuk melukai hati orang lain. Jadikanlah lisan kita ini merupakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, dan jangan kita nodai lisan kita ini dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa. Dan itu kita lebih baik diam teman-teman. Kalau seandainya ada orang yang mengajak kita untuk mencela orang lain, lebih baik kita diam dan kita tidak mengikutinya. Dan kalau kita sanggup dan kalau kita bisa, kita ikut berpartisipasi untuk melarang mereka dalam mencela dan menghina orang lain. Nah, itu lebih baik lagi teman-teman. Dan jika kalian tidak bisa, lebih baik kalian tidak mengikutinya dan kalian tidak usah bergabung untuk mencela dan menghina orang lain. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan teman-teman di akhirat kelak. Jadi berhati-hatilah kita dalam menggunakan lisan kita, karena lisan itu ibaratkan pedang. Karena kalau lisan ini sudah menyakiti hati orang, ibaratkan luka tak berdarah teman-teman. Kalau kita kena pisau, kalau kita kena berdarah, contohnya mungkin bisa sembuh dalam 1 minggu atau 2 minggu. Tapi kalau hati yang sudah tersakiti, itu bisa sampai bertahun-tahun teman-teman, dan bahkan sampai tidak bisa memaafkannya dan tidak bisa meridhoinya. Nah, sebisa mungkin kita jagalah lisan kita ini teman-teman, sebaik mungkin, dan kita jaga lisan kita ini dari berbuat dan mencela orang lain, apalagi menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Itu tadi teman-teman penjelasan aku tentang bercanda dan bahayanya bully. Semoga video aku di part 1 dan part 2 ini menginspirasi buat kita semua dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like dan kalian boleh komen sebanyak-banyaknya pendapat kalian tentang bully yang terjadi di Indonesia ini dan bagaimana cara penanggulangannya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Terus support aku ya teman-teman, untuk biar aku bisa lebih berkembang lagi untuk channel ini dan aku lebih semangat lagi untuk upload video terbarunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.